Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Seperti biasa saya rindu menyampaikan renungan singkat pagi ini dan saya memberi tema air mata dan doa yang membawa kelegaan. Teksnya diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 mulai ayat 7 dan beberapa ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Lalu disambung dengan ayat 18b. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara sekalian, hidup manusia itu mempunyai banyak sisi. Bukan hanya sisi badani atau fisikal. Seperti kebutuhan makan minum atau sakit penyakit yang harus diatasi. Kalau tidak juga akan membawa kesesakan dan kesulitan dalam hidup. Ada juga sisi lain yang berhubungan dengan masalah kejiwaan. Misalnya ada perlakuan-perlakuan buruk seperti yang dialami dalam kisah ini oleh Ibu Hana. Dari madunya yang bernama Penina. Dari tahun ke tahun keluarga ini yang suaminya bernama Elkana selalu ke rumah Tuhan untuk memberikan korban syukur, untuk bersujud menyembah Tuhan. Sebuah ekspresi keluarga beriman. Sayangnya Penina punya banyak anak, Hana tidak punya anak. Dan itu yang menjadi titik persoalan mengapa Hana menangis terseduh dan tidak mau makan. Alasannya adalah pertama, karena pada zaman itu kalau seorang istri tidak punya anak, itu adalah seorang istri seolah-olah yang tidak berguna, terkutuk, tidak punya masa depan, tidak punya harga di mata suami dan keluarga. Dan kedua adalah bahwa madunya yaitu Penina itu selalu menyakiti hatinya, tentu saja menghina, meremehkan, karena Hana adalah saingan dalam rumah tangga, saingan di mata suami tercinta. Dan karena itu secara manusiawi memang bisa dimengerti mengapa Penina selalu menyakiti Hana dan mengapa Hana menjadi sangat sedih dan menderita. Yang menarik dari kisah ini tadi, akhirnya setelah mereka semua habis makan minum, tapi Hana tidak makan dan tidak minum, kemudian dia berdiri dan pergi berdoa dengan sangat panjang, dengan air mata terjujur, menangis di depan Tuhan. Berdoa karena dia percaya Tuhan itu pembela, Tuhan sanggup memberi solusi, Tuhan memberi jalan keluar. Dan yang luar biasa saudaraku, setelah dia berdoa, bahkan karena doa yang panjang dan tidak terdengar suaranya, Imam Eli berkesimpulan bahwa wanita itu sedang mabuk. Tapi kemudian wanita itu menjawab dia tidak sedang mabuk. Dia sedang menangis atas kepedihan karena situasi yang dialami. Bukan masalah fisik, tapi masalah hati, masalah jiwa. Dan kemudian dalam doa Hana, dia berjanji kalau Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Yang luar biasa. Setelah itu, teks kita berkata, kemudian Hana keluar dan dia mau makan dan mukanya tidak muram. Sangat menarik saudaraku, dalam hidup ini kadang ada kesesakan, ada kesulitan, ada kepahitan. Begitu berat rasanya. Hilang semangat kita, hilang harapan kita. Jawabannya adalah mari cari Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan, berdoalah, karena doa dan air mata di hadapan Tuhan sangat berharga, yang membuat manusia mendapatkan kelegaan dan sekaligus juga muka menjadi berseri. Teladan ini sangat indah, mari kita praktekkan dalam hidup. Manakala ada beban berat, carilah wajah Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa Anda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi, kami telah mendengar renungan singkat kisah mengharukan seorang wanita bernama Hana yang sangat indah dalam situasi frustrasi, depresi, tertekan, merasa tidak berharga. Dia menemukan solusi terbaik. Dia mencari wajah Tuhan. Dia berdoa, menangis, dan yang indah adalah akhirnya dia bisa menemukan kelegaan, kedamaian. Dia mau makan dan wajahnya tidak lagi muram. Wajah yang berseri. Tuhan mendengar doa umatnya. Tolong kami juga Tuhan Bapa Surgawi, supaya kami bisa belajar kebenaran ini. Berkati gerejamu, berkati negeri kami, berkati umat Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.